Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan ya pada neonatus dan bayi. Ini mata kuliah ya, mata kuliah dari Askep Neonatus dan Bayi di pertemuan kelima. Baik, saya akan share screen dulu untuk materinya. Ya, jadi konsep pertumbuhan dan perkembangan neonatus dan bayi ya. Jadi untuk kita memahami tahapan pertumbuhan dan perkembangan ya dari bayi baru lahir sampai usia kurang lebih 1 tahun seperti itu. Nanti akan dilanjutkan pada mata kuliah asuhan kebidanan pada balita dan anak prasekolah ya. Nah, tujuan akhir pembelajaran kita nantinya diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami ya tentang pertumbuhan, ciri-ciri pertumbuhan, tahapan, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini beberapa referensi yang saya gunakan ya, nanti bisa menjadi bahan rujukan atau bacaan lebih lanjut. Nah, di sini ada poin penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pada neonatus dan bayi. Jadi ada 3 poin penting. Yang pertama, yaitu perkembangan bayi ini terjadi secara berurutan dan dapat diprediksi secara intrinsik. Artinya berurutan itu bagaimana? Di sini dari sepalik ke kaudal, jadi dari kepala ke ekor ya. Kemudian dari proksimal ke distal, serta dari reaksi umum ke reaksi rangsangan yang spesifik. Kemudian semakin terarah pada tujuan yang juga semakin tepat. Jadi bisa diprediksi tahapannya ya. Kemudian kekuatan dari luar atau faktor ekstrinsik ini dapat memodulasi baik itu kecepatan ataupun kualitas kemajuan perkembangan. Misalnya dengan pemberian stimulasi yang diberikan oleh orang tua atau pengasuh itu akan mempengaruhi pertumbuhan ataupun perkembangan dari neonatus dan bayi itu sendiri. Kemudian setiap domain pengembangan ya harus atau domain perkembangan ya maksudnya ini harus dinilai selama pengawasan pertumbuhan dan perkembangan dalam konteks pengawasan kesehatan. Artinya menganggap secara umum ya atau generalisasi tentang perkembangan itu tidak dapat didasarkan pada penilaian keterampilan dalam satu domain atau dalam suatu ranah gitu. Jadi misalnya kita hanya, mendeskripsikan ya kognisi bayi itu hanya pada pencapaian motorik kasar, itu tidak bisa karena nanti ada perkembangan-perkembangan yang lain, bisa motorik halus, perkembangan bahasa, kemudian sosial, emosional, seperti itu. Kemudian keterampilan dalam satu domain perkembangan ya memang ini bisa mempengaruhi akuisisi dan penilaian keterampilan di domain yang lain ya. Misalnya ada permasalahan pada perkembangan masalah di telinga sehingga tidak bisa mendengarkan. Maka otomatis itu akan mempengaruhi pada ranah perkembangan di bicara atau language-nya, seperti itu. Nah, penting untuk memahami perkembangan tahapan yang normal ya. Nah, di sini penerimaan variasi pola perkembangan normal ini harus dikenali sejak dini ya, bagaimana pola-pola yang patologis dan mungkin menunjukkan adanya kemungkinan cacat perkembangan sehingga tidak sampai terlambat dan bisa dilakukan tindakan lebih lanjut seperti itu. Ya, kalau kita, melihat ya, definisi secara harfiah dari kata bayi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti infant ya. Infant itu artinya ternyata tidak mampu berbicara. Makanya kalau anak bayi kan dia tidak mampu berbicara, dia komunikasinya adalah melalui tangisan, seperti itu. Nah, tangisan-tangisan bayi inilah yang akhirnya dikenali sebagai suatu respon terhadap mungkin lapar ya, kepanasan, kemudian basah ya, atau mungkin rasa sakit dan sebagainya. Jadi itu adalah suatu respon ya, akibat dia tidak mampu, belum mampu untuk berbicara tadi. Makanya ini dikenal sebagai kata infant atau bayi dari bahasa Latin. Nah, bayi itu dinamis ya, selalu berubah dan mengalami keteraturan ya. Jadi urutan perkembangannya kan tadi bisa diprediksi secara berurutan seperti itu ya. Baik di sini keteraturan urutan perkembangan syaraf dan juga pertumbuhan fisiknya. Nah, ini dipengaruhi secara terus-menerus oleh kekuatan intrinsik maupun ekstrinsik yang menghasilkan variasi individu dan membuat perkembangan setiap bayi itu menjadi unik.
ya. Makanya masing-masing bayi ini kan sebenarnya individu yang berbeda ya. Meskipun tahapannya itu hampir sama, tapi mungkin saja pencapaiannya itu ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Jadi tidak bisa digeneralisasi di, satu waktu yang sama seperti itu. Pengaruh intrinsik itu dari dalam diri sendiri ya, ini termasuk karakteristik fisik anak, keadaan sehat atau sakit, kemudian temperamen ya atau emosional dari anak itu sendiri dan faktor genetik. Ini yang tidak bisa kita kendalikan ya, artinya memang ini faktor dari dalam, bayi itu sendiri. Sedangkan untuk faktor ekstrinsik itu dari luar ya, faktor eksternal, ini selama bayi ini, berasal terutama dari keluarga ya, jadi faktor ekstrinsik itu dari lingkungan sekitar. Nah, di mana kepribadian ya, pola asuh dari orang tua ataupun dari pengasuh ya, itu juga sangat mempengaruhi. Keluarga, status ekonomi, kemudian sumber daya, waktu, uang ya, lingkungan, budaya tempat bayi lahir itu semuanya sangat mempengaruhi dari proses pertumbuhan dan perkembangan bayi itu sendiri. Nah, ini adalah pengaruh dari faktor keturunan ya atau hereditas, heredity and environment atau faktor lingkungan ya. Jadi kalau kita tahu di sini faktor lingkungan ya, warmth ya, kehangatan, pakaian, kemudian tempat tinggal atau shelter ini salah satu dari physical need atau kebutuhan fisik ya. Jadi di sini ada 2, jadi ada kebutuhan fisik dan ada kebutuhan psikologis atau psychological needs. Kita lihat dulu yang faktor, ini ya, kebutuhan fisik. Jadi tadi ada kehangatan, kemudian ada lingkungan, apa namanya, pakaian, tempat tinggal, kemudian aktivitas dengan istirahat, kesehatan yang baik, makanan ya, kemudian, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, itu adalah faktor fisik. Sedangkan yang faktor psikologis ya, itu ada personal identity ya, jadi identitas personal, kemudian, menghormati diri sendiri dan kebebasan, affection and care, rasa kasih sayang dan, perawatan ya, rasa kasih sayang, kepedulian, seperti itu. Kemudian ada bermain, kemudian kesempatan ya, peluang atau kesempatan untuk belajar dari pengalaman, kemudian role model ini, contoh ya dari orang sekitar, dari orang tua, saudara, dan sebagainya, dan juga rasa keamanan. Nah, development can be impaired if the environment fail to meet the child physical or psychological needs. Jadi perkembangan ya pada bayi, pada balita, pada anak sampai nantinya dia remaja itu bisa bermasalah ya apabila lingkungan ini gagal menyediakan ini tadi ya kebutuhan baik dari fisik maupun psikologis seperti itu. Jadi ini sangat berpengaruh di mana memang tadi perkembangan anak merepresentasikan interaksi faktor hereditas lingkungan perkembangan, pada perkembangan otak ya, faktor hereditas dan lingkungan pada perkembangan otak. Faktor hereditas ini faktor hereditas ini, eee faktor hereditas atau keturunan ini akan menentukan potensi anak ya, sedangkan lingkungan ini akan mempengaruhi sejauh mana potensi tersebut dapat tercapai. Sehingga kalau kita tahu misalnya kalau anak berasal dari keturunan orang tua ya, yang memiliki kecerdasan luar biasa seperti itu atau misalnya contoh seperti ini, orang tua dari background seni ya, pelukis atau mungkin penyanyi ya, yang memiliki keterampilan, keterampilan seni, art itu luar biasa, maka biasanya akan menentukan ini, menurun ya, menentukan nantinya potensi anak itu biasanya tidak akan jauh berbeda. Kita banyak tahu kan, anak seorang penyanyi terkenal gitu akan anaknya juga biasanya akan menjadi penyanyi terkenal juga. Nah, namun lingkungan ini akan mempengaruhi cepat tidaknya potensi itu bisa dicapai ya, seperti itu. Kemudian untuk perkembangan yang optimal, faktor lingkungan harus memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, bayi secara fisik ini bergantung pada orang tua dan membutuhkan pengasuhan untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka ya. Baik, akan saya lanjutkan ke bahasan yang lain masih di topik tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Terima kasih, nanti kita bisa lanjutkan kembali.